Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya kita bisa berjumpa kembali. Sebelum kita mulai, tolong ketua kelas dipimpin doanya. Ketua kelas siapa? Saya. Ya, coba dipimpin doanya. Saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tadi di awal tadi sudah senam semuanya ya. Artinya sudah tidak ngantuk ya. Harapan saya kalian bisa menerima materi dengan baik, tidak ngantuk ya, sehingga nanti bisa diimplementasikan dengan baik ya. Sekretaris mana sekretaris? Sekretaris kelas, angkat tangan. Tadi di awal sudah di absen belum? Belum. Oh, ini sudah ini loh. Yang tidak masuk siapa? Ada? Tiga lima. Jumlahnya tiga berapa? Siapa? Oh, Vino. Oh, Vino ya, yang bintang kelas itu ya. Oh. Berarti ini perlu bimbingan kembali oleh wali kelasnya ya. Wali kelasnya siapa? Pak Roni ya. Itu sejak kelas 10 bintang kelas ya. Tolong yang lain tidak perlu meniru yang tidak baik. Ya, jadi harus rajin. Nomor 1 itu melebu terus. Masalah nanti kamu pandai, enggak pandai itu nomor 2 ya. Yang penting rajin. Nah, rajin nomor 1. Tuh. Masalah enggak bisa belajar nanti ya. Jadi Vino yang enggak ada ya. Enggak ada surat ini. Alfa. Hari ini saya akan memberikan materi tentang KKA. Apa tadi? Kemarin kan sudah kita bahas ya. Apa itu KKA ya? Kepanjangannya apa? Coding, kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini seperti yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, bisa kita implementasikan dalam beberapa hal, ya. Mulai dari hal yang sederhana di dalam kehidupan kalian sehari-hari, sampai nanti implementasinya pada dunia industri, ya, dunia teknologi, ya. Dalam dunia sekarang semakin bergerak maju ke depan, teknologi semakin maju. Kalian bisa lihat di negara-negara tetangga kita, nggak jauh, Taiwan, Cina, Korea sudah bisa menciptakan robot-robot dengan berbagai macam keahlian ya. Keahlian rumah tangga, kemudian robot-robot di bidang pelayanan masyarakat hingga di dunia industri ya. Nah, mengawali dari
kemampuan seperti itu, maka pemerintah memberikan kurikulum baru namanya apa kemarin KA, ya, di mana ini merupakan dasar bagi kalian untuk belajar bagaimana kita memiliki atau belajar memiliki kemampuan untuk membuat kecerdasan buatan, ya. Nggak usah yang jauh-jauh, kita awali dari hal-hal yang kecil saja dulu, ya, yang ada. Kalian misalnya ujian, ya, nah itu kan pakai apa? Chat GPT. Nah, mencari materi, membuat makalah, ya, merangkum menggunakan Chat GPT. Itu sudah implementasi dari kecerdasan buatan, ya. Tetapi seperti yang saya kemarin bilang bahwa teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ada sisi negatif tapi ada sisi positif. Positifnya kalian bisa manfaatkan untuk produktivitas sebagai pelajar, sebagai karyawan nanti, ya, di masyarakat. Tapi sisi negatifnya yang harus kalian hindarkan adalah menggunakannya dengan salah. Apa yang kemarin saya contohkan? Ujian, ngerpek, mencari jawaban dengan Chat GPT. Itu adalah contoh penggunaan artifisial yang tidak beretika dan tidak bertanggung jawab. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai contoh, ya, bagaimana kita menggunakan perangkat atau tools GPT, Artificial Intelligence, untuk membuat sebuah karya-karya, ya, yang dasar-dasar dulu, ya, seperti mencari materi, membuat puisi dan sebagainya, ya. Nah, itu adalah tujuan kita. Coba saya tanya sekarang, siapa yang sudah pernah menggunakan Chat GPT untuk membuat puisi? Ya, siapa? Angkat tangan. Ada nggak? Sudah pernah? Nah, diberikan ke pacarnya atau ke siapa? Buat sendiri, Pak. Oh, buat sendiri, untuk sendiri. Oh, saya pikir puisinya untuk pacarnya, ya. Ya, jadi bisa loh, ya, kita membuat apa saja bisa nanti, ya, termasuk yang saya contohkan kemarin, membuat film, ya, animasi, membuat apa tadi, lagu, ya, buat lagu, apa saja bisa kita lakukan, ya, tergantung toolsnya. Kecerdasan artifisial itu banyak loh, ya, webnya, ya, aplikasi toolnya banyak. Kalian bisa explore, cari di Google tool-tool apa saja yang bisa digunakan untuk membuat kecerdasan buatan, ya. Nah, coba sekarang sebelum kita mulai, ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini, kalian bisa menggunakan tools ChatGPT untuk membuat sebuah karya yang sederhana, ya, membuat karya yang sederhana. Jadi kita menggunakan perintah-perintah, istilahnya nanti di sini prompt, ya. Jadi perintah itu istilahnya prompt dasar, ya. Kita mempelajari tentang prompt dasar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, itu. Nah, kemudian apa yang ingin dicapai nanti? Ya, kalian kalau sudah belajar ini nanti bisa macam-macam, ya. Termasuk tadi bisa membuat. Kadang kalau kalian itu sekolah itu kan tugasnya banyak, ya. Matematika ada tugas, besok harus dikumpulkan, ya kan, bahasa Indonesia melok-melok ngekayak tugas, ya, ikut-ikut. Apalagi bahasa Inggris. Nah, ini kalau kita menggunakan hanya pakai tangan otak kita sendiri, ya, itu mungkin nggak nututi waktunya, ya. Tetapi kalian bisa memanfaatkan itu. Itu tujuan kita, ya, atau manfaatnya kalian belajar untuk kecerdasan artifisial. Tetapi ingat satu hal tadi, harus beretika. Jangan copy paste dikumpulkan. Nah, itu tidak beretika namanya. Copy, cari, dapat, paste, di print, dikumpulkan, itu namanya tidak beretika. Harus di editing dulu. Oh, ini nggak penting, dibuang. Oh, ini penting. Oh, ini saya tambahin. Nah, ada itunya. Ditambahi, diedit, ya. Baru ditoto rapi kiri kanan atas bawah, baru di print, dikumpulkan. Ojo moro copy paste. Nah, itu namanya tidak beretika dan bertanggung jawab. Nggak boleh, ya.
Ya, kata Pak Kiai berdosa. Ya. Jadi itu ya. Itu nanti kalian memiliki kemampuan seperti itu ya. Nanti kalian silahkan, ini komputernya mungkin ada beberapa yang nggak bisa, jadi harus kelompokan ya. Mungkin nanti prakteknya ya, seperti itu. Kemudian ya langsung aja ya. Coba sekarang untuk memulai kalian bisa langsung masuk ke apa namanya browser ya. Nah, kita pakai tools yang paling umum yaitu chatgpt.com yang saya tulis di atas, chatgpt.com. Nah, yang komputernya nggak bisa atau internetnya yang terkendala bisa gabung ke komputer temannya yang lainnya ya. Coba kamu ketik di sana perintah, misalnya kita sekarang latihan buat puisi ya. Nah, coba perhatikan, yang menentukan produk puisi atau produk kita itu nanti bagus atau enggak, akurat atau enggak, Pak, puisinya tidak sesuai hati saya. Nah, itu tergantung dari perintah prompt yang kalian ketik. Karena itu promptnya itu harus betul-betul detail dan ojo apa ya, sifatnya itu promptnya terlalu umum bahasanya. Misalnya, buatkan saya puisi cinta. Nah, cinta itu sudah spesifik ya, yang menggambarkan perasaan saya yang ditinggal sekian tahun oleh, nah itu sudah detail ya. Tapi kalau hanya buatkan saya puisi gitu aja, nah nanti macam-macam yang ditawarkan, yang muncul hasilnya macam-macam. Coba kalian ketik kalimat. Nanti bagaimana prompt struktur yang benar itu kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Jadi prompt itu ada 10 paling enggak, ada 10 struktur ya, ada 10 komponen yang harus masuk atau yang sebaiknya dimasukkan. Tapi enggak semua ya. Ada 10 komponen nanti yang bisa dimasukkan sebagai struktur prompt. Itu nanti pada materi yang akan datang. Sekarang coba dengan bahasa kalian yang mungkin lebih diperjelas, kalian ketik perintah di situ membuat puisi. Coba buatkan puisi tentang. Nah, tentangnya ini yang detail ya. Buatkan puisi tentang yang sudah selesai dan sesuai dengan keinginannya, kalimatnya itu angkat tangan. Ada yang sudah keluar hasilnya? Yang kamu baca coba dari bait pertama terakhir yang sesuai dengan hati nuranimu, coba angkat tangan. Saya ingin tahu sekarang hatimu sedang apa ya. Coba baca. Siapa namanya ini? Imam ya. Absen berapa? Absen 18 ya. Coba dilihat. Ini mencerminkan hatinya Imam sekarang ya. Ayo. Ketika senja mulai merunduk ke tanah, dengan langkah lembut dan tiada suara, maka kematian datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelukan dan meledakkan segala lelah. Sudah satu bait toh? Semuanya nih Pak. dua bait. Ayo. Ia datang dengan senyum yang tak tampak, memanggil kita tak terburu-buru, hanya mengajak berjalan lewati ruang yang jauh, tak terjamah waktu. Ya, tepuk tangan. Itu hasil dari AI, ChatGPT. Nah, itu bisa dikopas dan diedit ya. Kadang kan ada, oh ini nggak sesuai, ini mungkin kalimatnya, katanya kurang tepat. Itu kamu sesuaikan ya. Oh ini kurang pas bahasanya, ya, ini bisa disesuaikan ya. Ada lagi yang cewek, ayo siapa yang cewek? Angkat tangan. Nah, ayo. Sudah? Bisa dibaca? Tolong di zoom sini. Bisa dari depan. Enggak apa-apa. Yang keras ya. Ayo dibaca. Jejak air mata merah putih
air mata merah putih. Airnya ada merah putih. Silakan. Dibalik sorai kemerdekaan, terpatri darah dan luka yang tak terucap. Langkah kaki pahlawan di tanah pertiwi, tertatih di mana kaki derita yang sulit. Itu bait pertama. Oh, ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ya. Oke, coba sekarang ya. Kita mengetes AI-nya ini ya. Coba prompt-nya disamakan. Kemudian di enter lagi apakah puisinya sama. Nah, prompt-nya copy, perintahnya tadi di copy ya. Dipaste di inputannya itu, di chatbot inputannya, enter. Apakah hasilnya sama? Beda ya. Nah, itulah kelebihan dari AI. Jadi dia bisa mengkreasikan macam-macam ya. Tidak hanya satu versi tapi bisa berbagai macam versi. Nah, ini kita contoh ya dalam penggunaan untuk membuat puisi. Ya. Silakan sekarang di copy. Kalau nggak di copy nanti bisa kamu ganti topik bisa hilang ya. Coba di copy masukkan ke Word, terus disimpan. Di copy, paste di Microsoft Word, kemudian disimpan. Biar lebih bisa didokumentasikan ya. Ngopinya ya di blog biasa gitu ya. Atau itu ada ikon copy di atas barangkali. Kalau nggak ada ya di blog aja. Terus dipaste ke Microsoft Word. Nah. Terus di Word-nya sekarang diatur ya. Diatur mungkin bait pertama, bait kedua agak menjorok ke kanan. Bait ketiga ke kiri, bait keempat menjorok ke kanan gitu ya, diatur. Nah, ini namanya mengedit. Tapi mengedit susunannya ya. Kalau mau mengedit kalimatnya silahkan. Mengedit kalimatnya silahkan. Tidak kena lagi. Tidak bisa. Oh, anunya habis, Word-nya. Waduh. Saya di sini saya kasihkan linknya untuk memperpanjang. Atau di notepad aja wis. Notepadnya mana ketikkan? Iya, nota gitu, ketikan nota. Iya kayak Ahmad ini. Kalau Word-nya bermasalah bisa di notepad aja sementara atau Wordpad. Wordpad atau notepad. Wordpad lebih baik. Karena Word-nya itu kadang tidak bisa dibuka ya. Masih belum di-upgrade. Sementara pakai notepad atau Wordpad. Nah, kalau saya perbagi satu-satu nanti waktunya habis. Word-nya ya. Paste di notepad atau Wordpad. Ketikan di search-nya diketik note atau Wordpad. Kalau sudah masuk ke paste ke Word atau Notepad, tolong diedit ya. Diedit kalimatnya. Nah, diedit kalimatnya, jangan dibiarkan. Kalimatnya ada mungkin yang nggak sesuai, bisa diubah. Ojo pasrah sama ChatGPT. Jadi harus diedit, baik susunan tata letaknya, ya. Jadi susunan tata letaknya diedit. Dikasih judul gitu ya, kasih judul, diperbesar, dikasih warna, dikasih bunga-bunga ya. Kalau Word, kalau Notepad ya nggak ada ya. Kalau Wordpad bisa mungkin. Jadi dikasih hiasan, kasih gambar, dikasih, yang penting diedit kalimatnya ya.
kalimatnya diedit. Tidak harus semua. Baris tertentu saja diedit. Jadi itu namanya kita harus beretika. Jadi jangan pasrah dengan ChatGPT. Karena bagaimanapun AI itu adalah mesin ya. Mesin itu bisa salah. Tidak selalu benar terus. Mesin bisa salah. Yang paling sering adalah nggak sesuai dengan keinginan kita, itu ya. Kalau misalnya kamu kurang sesuai ya, bagaimana cara mengeditnya? Nanti kita ajari pada setelah ini ya. Sekarang di Word-nya dulu diperbaiki ya. Sudah belum? Kenapa? Apa? Saya sama 2 orang lagi ada agenda jam 9. Oh, jam 9. Sama siapa? Ada apa? Latihan Adan. latihan Adan. Apa? Dalam rangka apa? buat masjid. Oh, ke masjid. Jam 9. Sekarang jam berapa? 9.25. Ya nggak apa-apa, bentar lagi aja ya keluar. Terus itu ini bisa dipakai temanmu yang belakang itu kan komputernya nggak bisa ya, bisa. Itu yang belakang yang komputernya bermasalah bisa ini. Ahmad ada panggilan untuk kegiatan rohis ya, kegiatan rohis. Sudah apa belum? Diedit di Word-nya, dikasih bunga-bunga, kasih judul, kalimatnya diperbaiki ya. Jangan persis dengan ChatGPT. Ya silakan, yang ada tugas kegiatan rohis bisa meninggalkan kelas. Yang komputernya bermasalah bisa duduk di sini ya. Sini loh, depan sini loh, enak ini komputernya ini. Ayo yang komputernya yang bermasalah bisa pakai yang ini, ya. Ayo arek loro pindah sini. Arek situ ayo pindah sini. Oke ya. Coba ini saya peragakan. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, ini hasil dari puisi yang dibuatkan oleh AI dengan topik kerinduan pada ayah yang telah tiada ya. Ini promptnya singkat aja tapi cukup lengkap, yaitu puisi, terus
temanya adalah kerinduan pada ayah yang telah tiada, ya. Berarti anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, coba perhatikan. Hasilnya seperti ini. Ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4 ya. Nah. Nah, coba perhatikan semua ke depan. Misalnya ya. Misalnya kamu baca dari atas sampai ke bawah, ada bagian yang tidak kamu tidak kamu sukai atau mungkin kurang pas di hati misalnya ya. Ini kita bisa mengedit bagian tertentu yang tidak kita inginkan dengan cara mengeblok. Caranya gini, misalnya bait kedua ya. Ini kamu blok seperti ini. Ini boleh satu bait boleh satu kalimat. Pokoknya yang nggak tepat itu yang mana gitu ya. Misalnya ini. Nah, setelah diblok di atasnya keluar tanya ChatGPT. Nah, artinya satu kalimat ini ingin kita revisi gitu loh ya. Ingin kita perbaiki, kita ubah. Maka klik yang tanya ChatGPT. Nah, di sini nanti akan masuk di bawah ya. Nah, sini ketik perintah untuk memperbaikinya. Ya, misalnya apa? Misalnya itu apa? Langkahmu tak lagi terdengar di beranda ya. Misalnya ganti gini secara umum aja ya, atau ubah dengan kalimat lain misalnya ya. Ubah dengan kalimat lain. Enter. Nah, maka akan dibuatkan perubahannya ya. Nih, jadi ada 3 alternatif yang diberikan. Misalnya jejak langkahmu tak lagi mengisi halaman rumah, itu adalah kalimat penggantinya, paham ya? Nah, atau mungkin derap kakimu hilang dari setiap sudut rumah, atau mungkin ini langkahmu kini hanya gema dalam ingatan. Nah, jadi caranya mengedit gitu ya, di blok, mana yang kurang sesuai di blok, terus diklik chat GPT tadi. Ya, coba dipraktekkan coba. Itu cara memperbaiki. Ini berlaku untuk semuanya ya, nggak hanya puisi ya. Kalian membuat sebuah makalah atau ringkasan, ada kalimat yang bait alinea nggak sesuai di blok aja. Ganti, misalnya ganti. Atau mungkin kalau di makalah itu ingin kita perjelas, ya. Misalnya ini makalah ya misalnya, ya. Misalnya puisinya makalah misalnya ya. Sama caranya di blok. Nah, kalau makalah itu kan gini ya. Misalnya ini. Nah, kita blok, kemudian kita klik tanya chat, ya. Ini kalau makalah ya, bukan puisi ya. Misalnya ini ya. Terus ketikan lebih, misalnya ya, kalimatnya tergantung kalian, nggak apa-apa. Agar lebih diperjelas. Nah. Ketikan gitu, nanti akan diubah menjadi kalimat yang lebih panjang, yang lebih jelas. Jadi satu bait ini, satu bait makalah ini nanti akan diberikan penjelasan yang lebih detail. Itu kalau makalah ya. Kalau puisi kan nggak perlu dijelaskan. Atau mungkin artinya, nah mungkin ini tahu mungkin ya. Jadi ini kita batalkan. Jadi satu bait ini kita tanya artinya apa gitu ya. Kita bisa explore dengan pertanyaannya lebih detail ya. Artinya apa? Atau maknanya mungkin ya. Bait tersebut maknanya apa? Nah, kalau puisi itu kadang kan kita menggunakan kata kiasan ya. Jadi kalau puisi itu kan biasanya menggunakan kata-kata kiasan. Kata kiasan itu kadang kan sulit dicerna ya. Nah, maka kita bisa tanya ke ChatGPT-nya, kamu blok maknanya
baik tersebut maknanya apa? Ini kita blok dulu. Nah, kita enter. Nah, kalau nanti kita enter akan diperjelas. Nah, ini. Langkahmu tak lagi terdengar di beranda. Maknanya adalah menggambarkan bahwa ayah sudah tiada sehingga kehadirannya sehari-hari secara fisik, suara gerak tidak lagi bisa dirasakan. Itu maknanya. Terus baris yang kedua, tawa hangatmu hilang dari ruang keluarga. Ini maknanya apa? Menunjukkan suasana rumah yang kini sepi, kehilangan keceriaan yang dulu dibawa oleh ayah. Jadi akan dikasih alternatif penjelasan, ya. Jadi kita bisa seperti itu. Intinya yang ditampilkan oleh ChatGPT itu bisa kita tawar, itu loh ya. ChatGPT ngasih jawaban A, kita bisa menawar, tolong diperjelas. Atau mungkin, oh itu salah, kamu nggak apa-apa, menyela seperti itu nggak apa-apa, ya. Saya pernah itu di Meta AI-nya WA ya. Saya tanya sesuatu, dijawab, saya kejar. Terus saya sanggah, oh sepertinya nggak seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ChatGPT-nya AI-nya WA itu minta maaf. Oh ya maaf ada kesalahan. Nah, ya jadi kita bisa menawar menyanggah ya. Kalau kita punya argumentasi yang kuat. Kalau kita paham ya. Jadi ya namanya mesin ya, kadang bisa salah, bisa benar. Ya. Tapi kelebihan mesin itu kan dia teliti ya. Dan ingat, kelebihan mesin itu dia punya database. Set database yang besar. Ya, punya. Coba kamu tanya itu. Databasemu, ketikan ya. Databasemu kapan terakhir diupdate? Tanya. Databasemu kapan terakhir diupdate? Ini di luar puisi loh ya. Ini kita hanya sekedar mengecek database-nya ChatGPT. Keluar nggak jawaban? Databasemu kapan terakhir diupdate? September 2021. Berarti 4 tahun yang lalu ini ya. Jadi AI itu punya database. Apa database itu? Database itu adalah kumpulan dari data yang menjadi dataset yang big dataset yang besar ya. Database itulah nanti digunakan oleh ChatGPT atau AI untuk menjawab setiap pertanyaan atau untuk merekam setiap dia mempelajari sesuatu direkam. Ya. Jadi ChatGPT AI itu punya sistem mempelajari loh ya. Jadi dia punya mekanisme atau program algoritma untuk mempelajari sesuatu dan merekam ke dalam database-nya. Itu kelebihannya. Ya. Secara mandiri tanpa manusia. Jadi dia bisa mempelajari. Kita menyajikan data, menyajikan fakta, ya, kemudian dia otomatis mempelajari dan merekam dalam dataset database-nya, ya. Itu kelebihan dari database AI. Berarti semakin lama semakin besar, Pak. Oh iya, datanya semakin berkembang. Pada tahap tertentu, pada waktunya nanti oleh developernya yang punya ChatGPT itu akan di-upgrade datanya itu secara berkala. Dan ini terakhir tahun 2021. Di-upgrade oleh developernya, pihak pengembangnya ChatGPT. Mungkin jawabannya tahunnya akan beda ketika kamu tanya di ChatGPT-nya WA-mu akan beda ya. Pengaruhnya apa, Pak? Pengaruhnya ChatGPT atau AI tidak akan bisa menjawab dengan akurat pada pertanyaan-pertanyaan yang up to date. Misalnya kamu tanya, tadi kamu berangkat dari rumah lewat Rejoso, mungkin barangkali ada kecelakaan ya. Barangkali. Terus kamu tanya ChatGPT, tadi kecelakaan di Rejoso itu kronologinya gimana? Ya mungkin nggak tahu. Karena dia di-upgrade tahun 2021.
Tapi kalau dia dikasih data ya, baru dia bisa belajar gitu loh ya, mempelajari kejadiannya, kecelakaan seperti apa, korbannya berapa dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah tetap mesin punya keterbatasan. Gitu ya cara kita mengedit bagian-bagian tertentu dari prompt, dari hasil dari ChatGPT. Gitu. Selain puisi apa lagi kira-kira, ada yang punya ide? Buat apa kira-kira? Ayo. Buat film. Wah. Ya, nanti mungkin pertemuan yang akan datang nanti kita bahas itu ya. Tapi ya gitu, nanti komputernya ya harap maklum ya. Agak lemot-lemot. Oh, ini laptop saya aja Core i7 ya seperti ini kalau membuat film video ya. Jadi proses generate-nya itu lama banget ya. Lama banget. Apalagi yang kalian di depanmu Core i3. Bisa dibayangkan ya. Berapa menit, berapa jam nanti itu proses. Itu hanya durasi 15 detik loh ya. Nggak sampai, kadang 5 detik aja lamanya minta ampun. Untuk pertemuan yang kedua, ketiga ini kita yang pelajari yang dasar-dasar dulu ya, perintah-perintah dasar. Itu. Istirahatnya jam 10 ya. Ya. Nanti sampai jam 10 kalian bisa latihan mandiri. Coba sekarang kita lanjutkan dengan membuat project ya, membuat project atau kalau kalian dikasih istilahnya tugas gitu kok waduh gitu ya. Enaknya project gitu aja. Project. Buat proyek. Tadi kan udah latihan buat bikin puisi ya. Oke, karena ini umumnya satu meja ini komputernya bisa ya umumnya ya. Nggak tahu yang belakang itu. Kalau yang komputernya nggak bisa, tolong gabung ke meja yang lain. Ya, harap maklum ya. Komputernya harap maklum. Coba kita bikin project sekarang, silahkan. Saya anggap ini satu kelompok. Kamu nggak punya teman nih. Ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok, ini satu kelompok. Jadi setiap satu bangku ini satu kelompok. Satu meja ya, setiap satu meja satu kelompok. Proyeknya apa? Proyeknya apa? Coba dengarkan. Nanti sampai bel istirahat ya. Tapi sebelumnya harap sudah selesai karena saya ingin tahu dulu gitu ya. Jadi 15 menit sebelum istirahat nanti harap sudah selesai. Kita tinggal evaluasi nanti, evaluasi, refleksi dan sebagainya. Proyeknya adalah buatlah, nggak usah ditulis. Sederhana saja, buatlah sebuah cerita. Apa ya? Cerpen ya. Membuat sebuah cerpen dengan tema bebas. Boleh fiktif,
silahkan. Fiktif boleh, yang nggak nyata itu ya. Atau tentang sekarang kan Agustus ya, tentang perjuangan kemerdekaan boleh ya. Apa aja lah silahkan, buatlah cerpen ya. Nah, cerpennya dibatasi hanya 2 halaman saja. Berarti sertakan nanti di promnya ya. Buatkan cerpen tentang bla 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 yang menggambarkan, nah bla 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 sebanyak 2 halaman, gitu ya. Saatnya jam 4 dimulai. Ya. It's time to begin the third lesson. Tinggal 1 jam pelajaran, silakan. Satu ini 1 cerpen, jadi harus rundingan dulu. Buat apa, tentang apa itu? Tentang remaja boleh, tentang remaja silakan ya. Tentang fiksi, cerita fiksi silakan. Kisah-kisah heroik perjuangan pahlawan silakan. Tentang pelajar silakan. Apa aja lah silakan ya. Terus yang perlu dikumpulkan apa nanti? Yang dikumpulkan ada 2 minimal. Yang pertama adalah promnya, perintahnya. Ingat ya, prom itu tidak sekali jadi. Kadang kita buat perintah 1 prom, hasilnya nggak sesuai, diperbaiki lagi kan gitu. Jadi dari prom ke prom kamu paste, kamu simpan ke Word ya. Oh prom ini copy paste, nggak sesuai, buat prom lagi, ditambahi, paste lagi ke Word ya. Jadi dari prom sampai prom terakhir yang sempurna itu di copy ke Word, paham ya? Sehingga kalian bisa tahu nanti, oh prom ini kurang benarnya di sini, oh prom ini kurang benarnya di sini, oh ini saya sempurnakan sampai sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hasil akhir dari cerpennya yang 2 halaman itu dipaste di Word atau di Wattpad atau di Notepad. Sudah, saya tulis. Jadi yang didokumentasikan proyeknya yang dikerjakan sekarang membuat cerpen. Temanya apa? Temanya bebas. Boleh tentang remaja, tentang perjuangan, tentang fiksi ya dan sebagainya. Kemudian yang dikumpulkan apa, yang didokumentasikan? Ada 2 macam. Yang pertama promnya. Prom awal sampai dengan akhir. Pak, saya buat promnya 2 kali karena yang pertama hasilnya kurang bagus. Maka 2. Yang kamu paste ke Word ada 2 prom. Pak, saya sekali tok prom sudah bagus, ya 1 kali tok sudah ya. Tapi saya kira jarang kalau hanya 1 kali karena mungkin bagian tertentu kurang jelas, di blok, terus ditanya chat kan gitu tadi kan caranya. Jadi prom awal sampai akhir didokumentasikan. Yang kedua adalah hasil dari cerpennya. Ini yang dikumpulkan nanti ya, dikasih nama dan nomor absen. Silakan dikerjakan. Sampai jam 10 kurang 15 menit. Lala kamu yang buat ini kan, yang buat kan AI ya, kan enggak akan lama ya. Ingat tadi apa? Halo. Hasil cerpen dari AI harus diedit sebagai wujud dari penggunaan AI secara beretika.
Nggak boleh langsung opo jarine diedit dulu ya, baik kalimatnya maupun susunan tata letaknya, ditambah judul, tambah gambar, kalimatnya diedit ya sampai benar. Ayo silakan yang ini, yang belakang bisa semua itu. Ini ada nganggur satu ini komputernya. Kalau mau ini nggak ada temennya ini, kasihan cewek satu ini. Lon mulai mau ngene ton garap-garap. Adem, kamu biasa di pinggir laut hanya nih. Ya silakan, saya lihat, saya tunggu. Dua halaman ya. Dua halaman A4 atau folio boleh. Wajib diedit kalimatnya. Sesuaikan dengan keinginanmu. Pak, tema saya tentang remaja. Remaja yang seperti ini, Pak. Tapi keluarnya kok gini. Nah, itu kamu edit, ya. Keluarnya cerpennya hasilnya kok gini ya, diedit ya. Ayo lanjut. Jangan lupa promnya ikut di copy paste ke Word. Kenapa? Prom itu perintahnya itu loh. Gak bisa spasi. Iya tuh. Kalau ini bisa. Ya ini dicoplok. Ya angkat ini. Udah. Keyboard mana keyboardnya ini? Coba sih bisa nggak spasinya? Bisa? Ya, alhamdulillah. Ya kadang kendala komputernya ini harus telaten diperbaiki. Oh, berat eker-ekeran. Kamu bikin cerpen apa kok ada hackernya? Ini buat apa ini? Itu belum cerpen. Apa ini? Loh, enggak di notepad aja, enggak usah Word, notepad. Ketika atau Wordpad seperti ini. Nah, di sini boleh atau ini coba. Ketikkan mana W-nya? Makanya ini aja lebih canggih. Ini bisa dibesarkan tulisannya. Klik kan? Klik. Oke, tunggu dah. Nah, pas di sini ya. Ini kan bisa diperbesar, bisa diwarnai. Tulisannya apa tadi? WORD ya. Bagi yang Microsoft Word-nya bermasalah, diedit di Wordpad.
Wattpad. Kalau Notepad kamu nggak bisa ngasih warna, dibesarin tulisannya pada satu kata, nggak bisa. Tapi kalau Wattpad ini lebih mirip Microsoft Word ya. Cari di pencarian ketikkan Wattpad. Di pencarian diketik Wattpad. Nah. Ya, banyak yang rusak Word-nya, nanti diperbaiki. Itu bisa dikasih warna ya. Si warna dikasih ditambahi gambar bisa mungkin itu ya. Coba aja. Yang penting di cerpennya sudah itu loh. Yang penting cerpennya sudah kamu buat di chat GPT-nya. Baru dipaste, terus di edit. Ini enggak bisa ini. Itu enggak bisa itu. Yang ini bisa enggak? Kalau pakai ini enggak bisa, harus pakai Chrome. Tadi dicoba enggak bisa pakai ini. Warnanya gitu itu kalau ini lama banget ya. chatgpt.com. Ini keluarnya kayak gini. Coba sih. Oh bisa. Nah, coba buat apa ketikkan buat cerpen tentang iya. Kalau komputernya bermasalah jangan diam ya, tanya. Barangkali bisa diperbaiki. Ini kok enggak mulai mau. Hah? Oh iya. Sudah keluar enggak? Nah, itu tinggal di blok aja. Tinggal di paste ya, terus diedit. Ingat tadi caranya memperbaiki ya. Di blok, hasilnya di blok, terus diklik tanya chat. Maka keluar perbaikannya nanti. Tinggal ketik aja prompt perbaiki pada kalimat ini gitu ya. Atau buat yang lebih detail. Atau buat yang lebih indah. Buat yang lebih apa terserah. Ini nanti kalau ada tugas dari bahasa Indonesia paling pakai ini semua ya. Iya. Wah. Ya itu tadi ya. Jangan langsung copy paste kumpulkan, enggak boleh. Itu namanya tidak beretika ya. Jadikan ini sebagai referensi. Oh kayak gini ya, buat perbaiki ya. Jangan langsung dikumpulkan. Itu temanmu dah itu dua. Iya. Iya temanmu itu. Di luar itu loh. Iya, bukan. Kok kayak sing metu Rohis tadi wajahnya. Sudah, ini tinggal di blok, di copy ke Wattpad. Apa dipaste ke Wattpad.
Belum ini, belum buka ChatGPT-nya. Sudah. Loh, kalau bukanya di sini, masternya ya di sini ya, bocoran. Ya buatnya masternya di situ. Saya tunggu ya. Sampai jam 10 kurang 15. Kita nanti baru evaluasi. Pinjam pulpen ada. Pulpen. Temanmu tadi absen berapa yang enggak masuk? Absennya berapa? Kira-kira berapa? 7. 7 ya? Oh ya. Ya belum jelas bisa ditanyakan. Pak, ini kendalanya di sini tanyakan ya. Tidak bisa di copy. Coba sih gimana caramu? Yang mana yang nggak bisa di copy? Promnya? Iya, Pak. Enggak sih. Ini saya nggak kelihatan. Kalau ini bisa. Berarti ya mouse-nya ini. Enggak. Bisa jadi mouse-nya atau keyboard-nya. Coba sih di anu. Wattpad. Ini bisa. Bisa.
Buat ininya nggak usah ditulis, buatkan promnya nggak usah ditulis, langsung ini buatkan 2 halaman cerpen tentang lah tentangnya ini kurang jelas saja tentang sekolah gitu toh. Misalnya tentang upacara hari kemerdekaan di sekolah, nah, kan jelas. Sekolah kan macam-macam. Ini kenapa ini nggak bisa ini? Coba gini aja. Ini yang mau kamu copy yang promnya atau yang apanya? Yang ini apa yang ini? Coba aja langsung gini. Copy gini. Ini keluar apa coba? Berarti nggak usah di-plug, berarti nih dia sudah tahu. Jadi yang saya copy yang mana, misalnya ini langsung ini klik kanan di dalamnya nih, klik kanan. Ini nggak bisa yang ini bisa nih lo. Tadi bisa. Tapi ini hasilnya bisa, mungkin warnanya ya enggak keluar. Kamu gini kan bisa ini. Terus ya kan langsung klik kanan, copy. Langsung dipaste di sini. Bisa. Ya. Berarti kesimpulannya hanya warnanya saja, warnanya aja. Cuman kamu ngekliknya itu posisinya ini harus straight gini ya. Nah ini enggak. Nah harus gini posisinya, nggak boleh gini, harus gini. Nah baru di blok. Di blok ya. Coba sih yang lain misalnya ini. Oh nggak apa-apa, berarti gini nggak apa-apa, berarti klik kanan. Pokok selama klik kanan keluar copy berarti sudah berhasil gitu loh ya. Tinggal paste aja di sini ya. Paste, lo kan? Ya, yes. Hanya warnanya aja. Ada yang nggak bisa di copy ya, kayak temanmu ini? Ditanyakan kalau ada kendala. Apa? Kamu jangan pakai ini, kacau nanti. Pakai Wordpad. Wordpad, ketikan WORD. Oh, nah ini lah. Wordpad. Nah, ini saya ambil semua ya. Copy, paste di Wordpad. Nah, ini lebih kayak Word kalau ini, enak ya. Jadi ini nggak usah tutup aja. Udah. Kenapa? Dua halaman. Lah ketika kamu sedikit mau 2 halaman. Oh ini berapa halaman? Sementara jadi 2 halaman. Bisa dah. Ini keterangannya halaman ada nggak? Ini Wattpad ya? Ini previewnya ada nggak ini? Print preview. Oh, enggak ada printernya, enggak mau. Printing file.
Kalau gampangnya ya harus diatur ininya, jarak barisnya gitu ya. Nah, misalnya ini memangnya kalau diantar terus nggak keluar halamannya tuh? Sampai ke kita. Oh, berarti memang Wattpad-nya kelemahannya itu. Nanti gini aja sih, ini hitungan barisnya juga nggak. Ini Word-nya nggak bisa tau memang, sama Microsoft. Nah, kalau mau diperbaiki sih, cuman kalau semua komputer saya perbaiki ya habis waktunya. Tinggal gini dong. Program file Microsoft Word, mana Microsoft Word? Ada. Bisa. Asprom ya. Ini tinggal di run taruh di luar. Mungkin shortcut send to desktop. Mana desktop? Ini. Sekarang buka Word-nya coba. Tapi ini kalau bisa hanya sementara, jadi mungkin nanti penggunaan seminggu balik mana. Coba sih ngetik kamu, bisa kan? Nah, sekarang yang tadi yang Wattpad-nya tadi mana? Nggak keluar menunya ini. Wattpad-nya tadi mana? Nggak keluar ini. Oh, di samping ya Allah. Ini ya. Ini di Ctrl A. Ctrl A itu untuk mengambil semua, terus di copy, masuk ke Word, taruh di sana. Paste di sini. Enggak keluar pastenya. Enggak kena lagi ya? Nah, tadi kok bisa? Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Run. Kayak di ulang tahun nggak ada traktor. Ayo kan ulang tahun di traktor. Oh ya mas Administrator. Iya ya mas. Iya mas. Iya nih. Saya merani. Ada orang pean. Ini masalahnya Word-nya itu kan ini kan enggak istilahnya itu enggak orisinil. Bajakan. Makanya kalau begitu internetnya nyala, ketemu langsung di-ban, di-block sama Word-nya. Ya. Ya. Ayo yang bermasalah. Kurang 2 menit.
Kurang 2 menit. Ditata di Word atau Wattpad. Ada yang kendala? Enggak, jadi di Word, Wattpad apa Word? Wattpad ini. Wattpad itu ada nambah gambar enggak di sini? Ini ada ya picture-nya. Ayo. Ini halamannya kok. Nyambung ya. Ayo mikir. Gini aja wis, kalau Wattpad itu mah nggak ada batasan halaman, jadi kamu kira-kira aja, pokoknya jadikan 2 gitu aja ya. Kira-kira satu halaman itu ya sekitar 25 baris. Baru dipenggal ya, penggal enter gitu ya. Nah, baru kita anggap 2 halaman. Ya, kelemahan Wattpad adalah tidak ada batasan halaman. Ini mana hasilnya? Download Pak. Ada Pak. Download apa? Saya tanya dulu, kok ada presentasi barang gini? Kamu tadi sudah membuat cerpennya belum? Sudah Pak, ya. Di sini bisa ditampilkan sekarang, saya lihat di ChatGPT-nya mana? Nah itu, nah. Si copy sekarang, blok copy. Itu bawa iya itu, thread, masuk ke Wattpad, ketikan enggak di sini loh, bawah. Nah, ketikan Wattpad. Tunggu mati lampu. Itu nyimpan apa enggak kalau gitu? Aman ya? Itu masih mode rekaman apa enggak? Oh ya. Oke ya. Halo semuanya, perhatikan. Berhubung ini ada kendala teknis, tiba-tiba listriknya mati ya. Mungkin sebagian besar ini belum disimpan, bener? Nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu caranya ya. Mulai dari membuat puisinya dengan prompt ChatGPT sampai dengan editingnya di pengolah kata ya. Oke, sekarang saya mau tanya, kira-kira pengalamanmu belajar hari ini apa? Siapa bisa angkat tangan? Ada yang bisa? Coba pengalamannya apa kira-kira? Pembelajaran pilihan ini atau membuat prompt itu tidak susah ya. Tidak susah ya, gampang ya. Ya. Tinggal Bantuan AI jadi ya. Jadi tinggal minta bantuan AI. Ya. Nah, kira-kira yang susah malah apanya yang susah? Yang susah apanya? Yang susah? Editnya ya, jadi adalah memperbaiki hasilnya agar sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi itu adalah praktek bagaimana kita menggunakan AI secara bertanggung jawab dan beretika ya. Ya. Oke, plus untuk temanmu ya. Begitu ya evaluasi kita belajar hari ini. Perhatikan anak-anak, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teori ya, nanti bisa dikerjakan. Saya beri linknya di grup kelas ya. Nanti saya kasih kuisis. Tahu kuisis enggak? Kuisis untuk tanya, untuk apa soal dulu ya. Nah, nanti soalnya saya taruh di grup kelas. Berhubung ini listriknya mati, nggak bisa tayangkan linknya. Nanti silakan dikerjakan untuk evaluasi belajar kita hari ini ya. Terus untuk minggu yang akan datang, kita akan mulai belajar bagaimana membuat prompt yang lebih kompleks. Yang lebih kompleks untuk penggunaan yang lebih luas ya. Tidak hanya membuat artikel berupa kata-kata saja, tapi bisa membuat produk-produk baik itu suara, video maupun pengolahan data ya.
pengolahan data atau analisis data. Oke, terima kasih. Semoga hari ini menyenangkan dan bisa kalian gunakan sebagai pengalaman untuk membuat kreasi yang lebih baik ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.